Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya pemikiran filsafat adalah pengetahuan hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian ini dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Lanjut di B. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? 1. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poet Jadwajadna tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani yang merupakan filsafat yang tertua. Yang kedua, filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Lanjut yang ketiga, filsafat Islam Harun al-Rashid. Khalifah Daulat Abbasiyah mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Lanjut yang terakhir, filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Lanjut yang kedua, perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidik substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasil. B. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat. Pendidikan perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diperprakarsai oleh John Locke. Kemudian yang dikembangkan dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme, romantik, dan pendidikan nasional. Lanjut C. Metode filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. 1. Tonga pertama Aristoteles. Menurutnya, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Yang kedua, Tonga Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu 1. Ingatan menciptakan sejarah, 2. Imajinasi menciptakan puisi, dan ketiga, pikiran menghasilkan filsafat. Lanjut yang ketiga, Tonga ketiga perkembangan abad ke-19. Ada 4 tokoh di Tonga ini, yaitu 1. John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Tokoh ini merumuskan teknis-teknis induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Yang ketiga, tokoh Philip Frank tahun 1884 sampai 1966. Tokoh yang kedua ini membahas tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh yang ketiga, Ernest Mach tahun 1858 sampai 1916. Tokoh ketiga ini memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi, eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain, menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang
ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejalanya. Lanjut yang terakhir, yang keempat, Henry Poincare, tahun 1854 sampai 1912. Tokoh yang terakhir ini memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu. Baiklah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.